Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang hidup menjadi teladan. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berguna adalah ketika hidup kita menjadi teladan, ketika hidup kita menjadi contoh. Jika kita meraih banyak hal, tetapi kita tidak hidup jadi teladan, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Jika kita memiliki pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, kita sukses, kita berhasil. Orang-orang berkata kita sukses, tapi orang berkata bahwa sekalipun dia sukses, hidupnya tidak jadi contoh, maka sebenarnya hidup kita tidak ada guna. Karena Tuhan menyebut kita sebagai terang, Tuhan menyebut kita sebagai saksi Kristus, Tuhan menyebut kita sebagai teladan. Jika hidup kita tidak menjadi terang, hidup kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi saksi Kristus, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita berguna, bagaimana supaya hidup kita berdampak. Tentu saja kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya hidup kita menjadi teladan. Bagaimana supaya hidup saudara jadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi terangnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan
disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kami dari murka yang akan datang. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehidupan mereka sudah menjadi berkat. Kehidupan mereka sudah menjadi teladan. Alangkah indahnya saudara, alangkah bersukacitanya di mana seorang pemimpin akhirnya menilai kehidupan kita, dan kemudian dia menilai bahwa hidup kita benar-benar jadi contoh, hidup kita benar-benar menjadi teladan. Itu yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika saudara, di mana Paulus sebagai seorang rasul, di mana Paulus sebagai gembala mereka, sebagai pemimpin rohani mereka, di mana Paulus menilai mereka sudah menjadi teladan, hidup mereka jadi contoh dan jadi teladan. Kita melihat bersama saudara, di mana ayat yang kedua dan ketiga Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka telah menjadi teladan, dan mereka menjadi teladan bukan hanya di wilayah yang kecil saudara, tetapi dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Wilayah Makedonia itu adalah satu provinsi, dan wilayah Akhaya juga satu provinsi. Artinya apa saudara? Bahwa hidup mereka telah menjadi teladan di wilayah yang begitu luas. Kehidupan mereka, keteladanan mereka telah tersiar begitu jauh, begitu luas, sampai di 2 provinsi saudara, di mana mereka telah menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan di ayat 3, dikatakan bahwa mereka telah menjadi teladan dalam pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka. Jemaat Tesalonika itu adalah orang yang imannya teguh, imannya kuat, sehingga hidup mereka menjadi teladan dalam iman. Dan jemaat Tesalonika itu juga adalah orang yang punya kasih, bukan sekedar kata, tapi ada usaha, ada perbuatan, ada tindakan kasih yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi teladan. Dan juga ketekunan pengharapan mereka, sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak hal yang harus mereka hadapi, tapi mereka adalah orang-orang yang bertekun berharap kepada Tuhan. Dan dengan demikian akhirnya mereka menjadi teladan. Saudara, menjadi contoh dan menjadi teladan bukan hanya sekedar kata,
Tapi harus ada yang orang lihat, keteladanan dalam diri kita. Dalam hal apa, saudara? Menjadi teladan. Dalam hal apa orang lihat bisa mereka lihat keteladanan dalam diri saudara? Bagaimana dengan iman saudara? Apakah ada teladan yang bisa orang lihat dalam diri saudara tentang iman saudara? Tentang ketekunan saudara dalam pengharapan, tentang kasih saudara. Adakah di sana orang bisa menemukan teladan yang bisa menjadi contoh dari kehidupan saudara, di mana dalam usaha kasih saudara dan ketekunan pengharapan saudara? Itu yang Tuhan mau, firman Tuhan mau saudara dalam diri kita, bahwa kita menjadi contoh, menjadi teladan, bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar kita jadi contoh dan teladan dalam ketiga hal ini, di mana dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Dan juga saudara, hal yang lain yang saya ingin kita lihat, bagaimana sehingga jemaat Tesalonika bisa menjadi contoh dan menjadi teladan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Itu ayat 7 saudara. Lalu kemudian mulai ayat 8 di sana juga dijelaskan sehingga bagaimana sehingga mereka menjadi teladan. Karena dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Jadi saudara, kenapa mereka bisa menjadi teladan? Dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam ketekunan pengharapan mereka. Kenapa mereka bisa menjadi teladan? Karena perjalanan hidup, tindakan hidup yang mereka lakukan adalah ayat yang ke-8 bagian ayat ini dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Apa artinya firman Tuhan bergema? Firman Tuhan itu diberitakan dari mulut ke mulut. Firman itu semakin luas karena ada orang yang memberitakannya. Dan siapa yang memberitakannya saudara? Jemaat Tesalonika. Sebagai bukti iman mereka, sebagai bukti kasih mereka kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka memberitakan, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan lalu selesai saudara, tapi jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang hidup memberitakan firman Tuhan, sehingga dikatakan di sini firman itu bergema. Dan sebenarnya bukan hanya ke Makedonia dan Akhaya. Firman yang mereka beritakan itu, mereka beritakan bukan hanya di Akhaya dan Makedonia, sedangkan Akhaya Makedonia saja itu sudah 2 provinsi saudara. Bayangkan betapa besar dampak kehidupan mereka. Betapa besar dampak kehidupan jemaat itu, di mana mereka menjadi teladan dalam iman, kasih dan ketekunan mereka yang mereka tunjukkan dengan memberitakan firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menantang kehidupan saudara. Adakah saudara hari-hari ini memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara? Jangan katakan itu tugas pendeta saudara. Karena nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita akan dituntut apa buah yang kita bawa. Apa yang kita lakukan, berapa jiwa yang kita menangkan di hadapan Tuhan. Karena saudara, untuk jiwa-jiwa yang berharga itu, siapapun dia, untuk mereka Allah telah mengaruniakan yang paling berharga, yaitu darahnya, tubuh dan darahnya yang dia korbankan. Tubuh dan darahnya yang dia serahkan untuk menyatakan bahwa kita begitu berharga, jiwa-jiwa begitu berharga. Nah pertanyaannya, adakah saudara begitu mengasihi jiwa-jiwa itu sehingga saudara memberitakan firman kepada mereka? Mungkin di sana ada orang tua saudara, mungkin di sana ada keluarga saudara, mungkin di sana ada anak-anak saudara. Adakah saudara memberitakan Injil keselamatan bagi mereka? Dan apakah mereka sudah mengalami kepastian keselamatan? Kalau belum saudara, maka hari ini tugas saudara untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Biarlah firman itu bergema dari kehidupan saudara, kepada sekeliling saudara, kepada jiwa-jiwa, kepada keluarga-keluarga. Biarlah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara. Firman Tuhan itu disampaikan
kepada lebih banyak orang. Jadi, bagaimana sehingga jemaat Kolose bisa menjadi teladan, saudara? Karena mereka menjadi pemberita firman. Firman yang mereka terima, firman yang mereka pahami, mereka sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mereka cintai. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan memberitakan firman itu kepada orang lain. Jadilah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara, sehingga itu memberkati banyak orang. Jika hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat memperluas berita Injil, berita keselamatan bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang lain, kita beritakan Injil bagi mereka, maka dengan demikian saya dan saudara sudah menjadi teladan. Kita sudah menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi contoh bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan, saudara, masih ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema untuk bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi tentang iman mereka tadi, keteladanan iman mereka tadi, itu bukan hanya sekedar kata, tetapi ditegaskan lagi bahwa iman mereka itu telah tersiar begitu luas. Iman mereka itu telah tersiar sehingga menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Artinya yang kedua, mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam iman mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kepercayaan mereka, dalam penyerahan mereka dalam iman. Saudara, orang-orang yang hidup menjadi teladan adalah orang-orang yang kuat dalam imannya, yang imannya tersiar kepada banyak orang, bahwa imannya adalah iman yang tangguh, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Orang yang demikian akan menjadi contoh dan menjadi teladan, saudara. Saya melihat, saudara, dalam kehidupan saya dipengaruhi oleh beberapa orang. Yang orang itu bukan hamba Tuhan besar, bukan pejabat, bukan orang terkenal, bukan orang sukses. Tetapi salah satu yang sangat menginspirasi saya, memberkati saya, adalah seorang ibu yang imannya begitu kuat. Di mana imannya begitu kuat saat dia sakit, saat dia lemah, saat dia susah, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan. Tuhan sanggup melakukan mujizat, dan atas dasar keyakinan itu dia mengerjakan segala aktivitasnya di dalam kehidupannya, sehingga saudara, hidupnya benar-benar menjadi teladan. Padahal dia adalah orang yang sedang mengalami masalah yang begitu berat, mengalami penyakit yang begitu parah, tetapi namun demikian dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Satu kali ada seorang ibu, saudara, yang mengidap diabetes. Lalu kemudian ketika dibawa ke dokter, dokter berkata bahwa ibu ini harus diamputasi. Tetapi ada kata-kata yang sering keluar dari mulut ibu ini adalah bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggup, Tuhan berkuasa. Dan pada akhirnya benar-benar Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena terbukti dia hidup dalam iman. Iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang menjadi teladan. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh dalam iman, yang kuat dan bersinar dalam iman, sehingga orang-orang lain yang akan melihat iman saudara dan mereka berkata, Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa.
Jadi jadikanlah hidup kita menjadi contoh dan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga jemaat di Tesalonika mereka telah menjadi teladan di daerah yang begitu luas, saudara. Kenapa? Karena ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang ketiga, kenapa mereka menjadi teladan, saudara? Karena di sini ditegaskan bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik daripada berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi saudara, mereka berbalik dari berhala-berhala. Mereka meninggalkan segala kemunafikan. Mereka meninggalkan okultisme. Dan akhirnya mereka melayani Tuhan. Itu jelas terlihat, saudara, bahwa mereka yang tadinya terikat oleh kuasa kegelapan, tetapi begitu kuasa Tuhan nyata di sana, bagaimana Tuhan akhirnya menyatakan mujizatnya. Kenapa, saudara? Karena mereka meninggalkan berhala-berhala dan akhirnya hidup melayani Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara, mari jalani hidup melayani Tuhan. Tinggalkan segala kemunafikan, tinggalkan segala sifat dosa, tinggalkan karakter dosa, tetapi mulai hidup melayani Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara hidup melayani Tuhan? Dalam hal apa saudara hidup melayani Tuhan? Mari jawab dalam hati saudara masing-masing. Dalam hal apa saudara sudah melayani Tuhan? Apa yang sudah saudara kerjakan untuk melayani Tuhan? Padahal Tuhan telah mengerjakan semuanya. Tuhan telah mengorbankan segalanya untuk menebus kita. Pertanyaannya hari ini, apakah kita hidup melayani Tuhan? Adakah waktu yang kita sisihkan untuk hidup melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa kita harus hidup menjadi teladan. Dalam hal apa kita menjadi teladan? Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus menjadi teladan untuk iman kita. Kita harus menjadi teladan untuk kasih kita, dan kita harus menjadi teladan untuk ketekunan pengharapan kita. Mari kita hidup menjadi teladan, sehingga orang-orang akan melihat hidup kita dan mereka akan mengakui betapa dahsyat, luar biasa Tuhan. Hiduplah menjadi teladan. Dan kemudian saudara, untuk kita hidup menjadi teladan, Paulus juga menegaskan bahwa kita harus mempergemakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan lebih luas. Firman Tuhan yang telah direnungkan, firman Tuhan yang hari ini saudara dengar, beritakanlah itu kepada orang lain. Beritakan itu kepada orang lain. Dan dikatakan juga di sini, saudara, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu. Jadilah anak Tuhan yang beriman tangguh, yang tersiar kemanapun, saudara, yang bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadilah anak Tuhan yang kuat dan kokoh, menjadi teladan dalam iman. Kemudian hiduplah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya memberkati setiap saudara, sehingga saudara rindu untuk hidup menjadi teladan di dalam perjalanan hidup saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memproses dan mencetak kehidupan kita untuk kita menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, yakinlah saudara, hidup saudara akan bahagia. Kalau saudara melayani, pelayanan saudara akan berkembang. Itu sebabnya hiduplah menjadi teladan. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya mengulurkan tangan,
Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati mereka, ajar mereka untuk hidup menjadi teladan, ajar mereka untuk hidup menjadi saksi-Mu. Berkati semuanya anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, jamah mereka. Engkau yang menolong mereka untuk hidup menjadi teladan ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya mereka menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, dan supaya mereka kuat dan tangguh dalam iman, sehingga iman mereka menjadi teladan, dan supaya mereka hidup melayani Tuhan, maka dengan demikian mereka menjadi teladan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam segala pergumulan mereka, kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, karena kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.